Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah pemuliaan tanaman yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu Fitri Astari, Khalila Nafiza, Saya Susebolo, Kakak Syafania, Rimpusi Wijayawati. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang metode seleksi massa, di mana video ini dibuat sebagai salah satu tugas mata kuliah pemulihan tanaman yang diampu oleh dosen Bapak Jajang Supriyatna SPMP. Untuk kegiatannya lanjut. Adapun definisi dari metode seleksi massa adalah pemilihan individu secara visual yang mempunyai karakter-karakter yang diinginkan dan hasil biji tanaman terpilih dicampur untuk generasi berikutnya. Seleksi massa tanpa ada evaluasi famili. Prosedur seleksi massa tidak berbeda dengan seleksi massa untuk tanaman menyerbuk sendiri. Seleksi massa merupakan prosedur yang sederhana dan mudah, sudah dipraktekkan petani sejak dimulai membudidayakan tanaman. Seleksi massa kemungkinan dapat dijadikan dasar untuk domestikasi tanaman menyerbuk silang, dan seleksi massa adalah dasar pemeliharaan bentuk asal atau true type dari spesies tanaman menyerbuk silang sebelum dikembangkan program perbaikan tanaman menurut Supriyatna et al. Tahun 2020. Selanjutnya masuk ke kelebihan dari metode seleksi massa, di mana metode seleksi massa ini memiliki beberapa kelebihan umum dibandingkan metode seleksi lainnya, di mana yaitu mudah dilaksanakan, murah, dapat dilakukan pada populasi besar, dan dapat menekan biaya tangkar dalam. Pada tanaman yang menyerbuk sendiri dan menyerbuk silang, kelebihan dari metode ini ada 4 poin, di mana pada poin pertama yaitu variasi genetik yang luas, di mana dalam seleksi massa karena populasi tanaman yang lebih besar, variasi genetik yang lebih luas dapat dihasilkan. Ini penting untuk menghindari penurunan keanekaragaman genetik yang dapat terjadi dalam seleksi individu. Kemudian yang kedua, adanya peningkatan kuantitas dan kualitas tanaman. Dengan jumlah individu yang lebih besar, ada peluang yang lebih besar untuk menemukan tanaman dengan sifat-sifat yang diinginkan, baik dalam hal produksi, ketahanan terhadap penyakit, dan kualitas lainnya. Kemudian yang ketiga, terdapat toleransi terhadap perubahan lingkungan. Karena adanya variasi genetik yang lebih luas, ada kemungkinan bahwa beberapa tanaman akan memiliki sifat-sifat yang membuatnya lebih toleran terhadap perubahan lingkungan, seperti cuaca ekstrim ataupun serangan hama. Dan pada poin keempat yang terakhir, yaitu efisiensi biaya dan waktu. Jadi seleksi massa ini seringkali lebih efisien secara biaya dan waktu karena tidak memerlukan penanganan individu, di mana yang intensif seperti dalam seleksi individu atau seleksi linear. Berikut adalah penjelasan tentang kelebihan seleksi massa. Oke, selanjutnya yaitu kelemahan seleksi massa. Nah, kelemahan umum dari seleksi massa dibandingkan dengan seleksi lain adalah memerlukan tempat penanaman yang terpisah dari populasi lain dan kemajuan seleksinya termasuk rendah. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Supriyatna et al. Yaitu 2020. Nah, kelemahan seleksi massa yang pertama, seleksi berdasarkan fenotip sehingga keberhasilannya sangat tergantung dari nilai heritabilitas. Karakter yang mempunyai heritabilitas tinggi akan lebih berhasil dibandingkan dengan karakter yang mempunyai heritabilitas rendah. Pada karakter yang mempunyai heritabilitas rendah, lingkungan sangat mempengaruhi penampilan sehingga menyulitkan pengamatan apakah tanaman yang mempunyai fenotip baik disebabkan oleh faktor genetik atau lingkungan. Hal tersebut diungkapkan oleh Syukur M pada tahun 2012. Yang kedua yaitu korelasi antara karakter seleksi dengan karakter tujuan harus tinggi. Untuk seleksi massa tidak langsung, korelasi antara karakter seleksi dengan karakter tujuan harus tinggi. Sebaiknya tidak melakukan seleksi terhadap karakter yang berkorelasi negatif terhadap hasil. Yang ketiga, hanya efektif untuk sifat yang dikendalikan. Nah, seleksi massa ini hanya efektif untuk sifat-sifat yang dikendalikan oleh gen-gen aditif. Dan yang terakhir, tanaman homozigot dominan dan heterozigot mempunyai fenotip yang sama. Tanaman homozigot dominan dan heterozigot mempunyai fenotip yang sama, kasusnya dominan resesif atau tidak ada interaksi antar alel, sehingga sulit dibedakan. Jadi, seleksi harus dilanjutkan pada generasi berikutnya. Selanjutnya, tujuan seleksi massa.
Seleksi massa termasuk seleksi untuk memilih individu tertentu dengan maksud mendapatkan tanaman yang lebih baik dari campuran populasi di mana masing-masing anggotanya secara individual mempunyai perbedaan sifat atau karakter. Penerapan seleksi massa dilakukan dalam upaya memurnikan suatu varietas tanaman. Kegiatan pemurnian genetik dilakukan untuk mengoptimalkan hasil produksi agar tidak terjadi percampuran varietas yang mempengaruhi hasil produksi tanaman. Pembentukan suatu varietas tanaman dapat diperoleh dengan jalan menggabungkan gen-gen dari berbagai sumber atau tetua. Untuk mendapatkan gen unggul, perlu dilakukan pemurnian varietasnya. Pemurnian varietas ini diawali dengan pembentukan populasi dasar untuk membuat famili terpilih. Famili terpilih yang terbentuk diseleksi kembali dengan teknik seleksi berulang atau rekombinasi. Dengan cara ini akan diperoleh populasi yang lebih baik dari populasi awal. Wati et al. 2020. Selanjutnya adalah tahapan seleksi massa. Saat musim tanam pertama, tanaman ditanam pada jarak tanam renggang sehingga memudahkan seleksi. Tanaman dipilih berdasarkan penampilan tiap individu. Jumlah tanaman yang dipilih tergantung dari tujuan yang ingin dicapai. Apabila seleksi bertujuan untuk memurnikan varietas yang tercampur, maka tanaman yang dibuang lebih sedikit daripada yang terseleksi. Saat musim tanam kedua, benih-benih yang berasal dari satu tanaman ditanam pada baris yang sama untuk memastikan tidak ada segregasi sehingga sejumlah baris benih yang dipanen dari beberapa baris mempunyai karakter yang sama dan sesuai keinginan kemudian dicampur. Saat musim tanam ketiga sampai ke-6 dilakukan pengujian terbatas atau multi lokasi untuk mempelajari daya hasil dan daya adaptasi. Sebagai kontrol digunakan varietas lokal, varietas asal atau keduanya. Sekian video presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.